Demi menuntaskan perselisihan dan membangun kerajaan dan dinasti Tang, Permaisuri Wu memerintahkan perbaikan kanal untuk menghubungkan dua kota, dan setelah sukses menyelesaikan perbaikan, maka diadakanlah upacara peresmian. Namun tiba-tiba terjadi sebuah kasus yang sangat misterius di sungai tersebut, di mana sebuah kapal patroli diserang oleh sesosok makhluk naga yang berbentuk kecoa yang sangat menakutkan wujudnya. Setelah naga itu pergi, muncullah sekelompok pria bertopeng yang menyerang dan menghabisi semua orang yang tersisa di atas kapal tersebut. Keesokan harinya, kakak seperguruanku yang bernama Detektif T pergi ke TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Tak luput pula kepala angkatan laut yang bernama Leng Jie juga hadir menyelidiki penyerangan terhadap anggotanya itu. Di situ, Tirenjie menemukan sebuah pedang yang terkikis karena terjadi pertarungan di atas kapal sebelum kapal tersebut dibakar. Tirenjie lalu memerintahkan agar mayat yang terbakar dibawa untuk penyelidikan lebih lanjut. Demi menutup kasus itu dan tak mengganggu upacara peresmian kanal, atasan Tirenjie yang bernama Shen Ming menutup kasus tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah tindakan sekelompok perompak di kanal tersebut. Tirenjie merasa janggal dan terus menyelidiki kasus tersebut walaupun ditentang oleh atasannya yang belakangan dibantu oleh Leng Jie yang ingin mencari juga dalang di balik penyerangan terhadap bawahannya itu. Apesnya si Shen Ming mendapatkan maklumat dari permaisuri di mana dia harus mengungkap kasus itu dalam waktu 3 hari. Jika tidak, maka kepalanya akan terbang layaknya kuyang nanti. Belakangan ditemukan ternyata terdapat racun mematikan di pedang yang menyebabkan korban matos sebelum terbakar di kapal. Malamnya, Tirenjie dan Leng Jie ke kapal untuk penyelidikan lebih lanjut. Tiba-tiba mereka kedatangan seseorang yang diam-diam menyusup layaknya kecoa kelaparan yang ternyata adalah teman lamanya Tirenjie dan bawahannya Leng Jie sendiri yang bernama Tuan Yuan. Mereka bertiga pun menemukan sebuah plakat pelaku yang tersisa di sana. Mereka bertiga kemudian menuju ke sebuah kota untuk mencari info tentang kepemilikan plakat tersebut. Lalu bertemu dengan seorang gadis aduhai yang memiliki banyak pasukan tikus. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pria bertopeng lagi dan terjadi pertarungan di sana. Karena kalah, pria bertopeng itu lalu melarikan diri dan mereka bertiga sampai tepat di depan kediaman Pangeran Huai. Kemudian dari penjelasan Shen Ming menjelaskan bahwa pasukan pria bertopeng itu adalah pengawal khusus Pangeran Huai yang setelah Permaisuri Wu naik tahta lalu memisahkan diri dari istana kerajaan. Di tempat lain, Pangeran Huai mengatakan kepada seseorang yang adalah bawahannya bahwa dia akan mengorbankan apapun, bahkan nyawanya untuk mencapai tujuannya, yaitu menghabisi Permaisuri Wu. Demi mencari racun yang mematikan para anggota angkatan laut itu, Tirenjie mereka bertiga pergi lalu ke sebuah kota yang namanya Kota Hantu. Di sana mereka bertemu dengan seseorang yang bentuknya kayak pengemis, tapi ternyata adalah seorang ahli racun yang cukup membagongkan yang bernama Yao Wuchang. Tirenjie lalu memberikan liver korban yang terkena racun tersebut. Yao Wuchang lalu memasukkan liver itu ke sebuah baskom dan menuangkan cairan andalannya, lalu sontak keluar banyak sekali makhluk kecil dari dalam liver itu. Tirenjie mulai mencurigai Pangeran Huai yang dibalik semua ini, yang ingin menghabisi Permaisuri Wu. Tirenjie juga menemukan bahwa lokasi kejadiannya di dekat sebuah gua yang namanya Gua Awan. Akhirnya Yao Wuchang berhasil menemukan jenis racun di mana racun itu berasal dari serangga Nanhua dari Kunlun yang memakai daun beracun yang khusus dibuat oleh sekelompok orang yang bernama Yuan Shi. Akhirnya detektif Di memutuskan untuk pergi ke Gua Awan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Sesampai di Gua Awan, mereka disambut meriah oleh kawanan Batman penduduk asli sana. Tapi untung setelah bermain api dengan para Batman itu, armada detektif Didi bisa meloloskan diri. Mereka kemudian melewati lorong yang tak ada janda pirangnya, yang ada malah mayat tentara ganteng di sana.
Pangeran Huai akhirnya mengetahui kedatangan pasukan detektif D dan tanpa basa-basi langsung menyambut hangat mereka dengan serangan tiki-takannya di Barcelona yang membuat pertempuran tak terelakkan lagi. Terlihat Tuan Yin menghabisi Pangeran Huai di hadapannya. Setelah itu, tiba-tiba muncul naga berbentuk kecoa dari dalam air yang langsung menyerang pasukan Tirenche yang membuat Tuan Yin diterkam olehnya. Mereka kembali melaporkan bahwa Pangeran Huai telah matos yang akhirnya membuat permaisuri bisa lebih tenang dengan misteri kejadian selama ini dan menutup kasusnya. Tapi Tirenche masih merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang dia curigai dan langsung meminta menemui permaisuri. Akhirnya, hari upacara peresmian kanal telah tiba. Di tengah upacara, terlihat dua orang ninja Hattori yang meniup trompet memanggil naga berbentuk kecoa, dan tiba-tiba naga kecoa itu pun muncul dari dalam air dan langsung menyerang kaisar dan permaisuri lalu mengacaukan upacara tersebut. Naga kecoa itu pun mengejar Tirenche dan pasukannya, tapi mereka berhasil menjebaknya hingga jatuh ke dalam lubang yang telah dipersiapkan. Tapi naga kecoa itu dengan gampang berhasil keluar. Beruntung, naga kecoa itu berhasil diikat dan tiba-tiba datanglah Yao Wuchang menghempaskan racun andalannya ke muka naga kecoa, dan di detik yang sama diserang oleh pasukan tikus hingga jatuh kembali ke dalam sebuah lubang besar itu. Di sisi lain, kaisar dan permaisuri telah dikepung oleh kawanan ninja Hattori di suatu tempat. Untung, pasukan Tirenche berhasil datang tepat waktu dan dari awal sudah mengetahui niat busuk dan otak dalang dari semua yang tak lain adalah Tuan Yuan, teman baiknya itu. Tirenche menjelaskan bahwa mayat Wang Yuan yang terbakar dan susah dikenali, tapi waktu itu Tuan Yuan dengan gampang mengenalinya, yang berarti Tuan Yuan berada di kapal waktu penyerangan terjadi. Yang kedua, di mana Tuan Yin datang ke bekas kapal itu bukan untuk menghilangkan jejak, tapi untuk niat mengelabui agar badan pengadilan menutup kasus tersebut dan upacara peresmian bisa berjalan dengan tepat waktu. Karena tak bisa mengelak lagi, Tuan Yin menjelaskan dengan penuh dendam di mana suku mereka yaitu suku Yanxi berambisi menghabisi permaisuri. Karena sang permaisuri telah menghabisi suku mereka layaknya menebas rumput. Tuan Yin dan pasukan bersiap menyerang, tapi keburu dipanah oleh pemanah sniper di sekelilingnya hingga tumbang dengan skor 1-0. Terlihat Tirenche sangat sedih dengan kepergian teman baiknya itu dan langsung mengungkap keterlibatan Shen Ming. Atasannya itu yang memberikan semua informasi kepada Pangeran Huai dengan santai dan tak pernah peduli dengan seberapa banyak pasukan yang telah mati dalam penyelidikan ini, walaupun telah dimaklumat oleh permaisuri jika dalam waktu 3 hari tidak bisa menuntaskan kasus maka akan dihilangkan kepalanya. Malah dengan santainya memberikan tugas itu kepada Tirenche dan membiarkan agar upacara bisa berjalan pas hari hanya dengan memberi info bahwa Pangeran Huai yang telah matos atas keinginannya sendiri untuk berkorban. Tirenche juga telah memeriksa ruangannya Shen Ming dan berhasil mengumpulkan beberapa bukti yang menunjuk bahwa semua tindakannya yang meruntuhkan dinasti Tang. Tanpa basa-basi, Shen Ming langsung menyerang permaisuri, tapi dengan sigap dihabisi oleh Leng Zhiye. Kaisar dan permaisuri langsung mengakui dan mengagumi kehebatan Tirenche dan film pun berakhir, bosku Mufiman. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran dari film ini? Waspadalah, orang yang kelihatan baik belum tentu baik. Yang jahat belum tentu juga selamanya jahat. Yang paling ngeri adalah orang yang pura-pura baik layaknya serigala berbulu kambing. Sampai ketemu Movie Mania. See you.